Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami, darah dan dagingnya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami, darah, hak kami, darah, hak kami, darah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mu'alaf ya, yang sedang haus darah ya, mau minum darah manusia ya, seperti Dracula gitu ya, halal darahnya gitu ya. Kalau hukum tidak ditegakkan, darah dan dagingnya akan menjadi milik kami ya, hak kami ya. Teman-teman sekalian, ini Ustadz Agustan ngomong seperti orang yang tidak pernah menjelekkan agama lain ya. Dia ngomong seperti orang yang tidak pernah menghina agama lain. Dia ngomong seperti orang yang tidak pernah menyinggung agama Kristen, kitab suci Kristen ya. Justru dia yang sering membahas kekristenan di channelnya, yaitu Islam Care Report. Teman-teman sekalian bisa dia saja di sana. Seperti apa caci maki, hinaannya, penistaannya terhadap orang-orang Kristen dan Tuhan Yesus Kristus serta kitab suci Alkitab. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Nanti kita akan berikan tanggapan kita di akhir video. Berikut videonya. Di Simamora ya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami, darah dan dagingnya. Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, hak kami, darah, hak kami, darah, hak kami, darah, hak kami, darah. Tidak juga segampang yang saudara-saudara katakan. Masjid itu satu RW. Itu satu RW aja bisa 3 biji. Nggak boleh gitu loh. Siapa Nggak bilang? boleh segampang itu. Siapa bilang? Jadi Ini ada orang Manado banyak di sini loh. Iya, Lo kamu pernah di sana, kamu kan nggak ngurusin gereja di sana. Di sini banyak orang Manado. Jadi jangan bohong kalau sama saya di sini. Aduh, kamu banyak bohongnya. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Berarti kamu biadab dong. Ya, teman-teman sekalian, sekianlah cuplikan video daripada Ustadz Agustan. Dan saya sering katakan teman-teman sekalian, Ustadz Agustan ini adalah guru palsu, nabi palsu yang muncul di akhir zaman. Karena Alkitab menerangkan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias palsu, pengajar-pengajar palsu ya pastinya, dan pengejek-pengejek akan bermunculan di akhir zaman ya. Teman-teman, kalau kita melihat di videonya, dia katakan bahwa Rudy Simamora itu, jika hukum tidak ditegakkan kepada Rudy, karena baginya adalah Rudy ini sudah menista Islam ya, sudah menjelekkan Islam ya, Allah dan juga Muhammad mungkin ya, sehingga mereka buat narasi, mereka goreng berita, akhirnya berhasillah mereka menangkap Rudy Simamora. Tetapi teman-teman sekalian, mereka lupa akan diri mereka sendiri yang setiap saat membahas kekristenan. Setiap detik mereka menista kekristenan, baik di masjid, baik di tempat-tempat pengajian, baik di YouTube mereka, di channel-channel YouTube mereka seperti Agustan ini, di Islam Care Report ya. Bahkan ada Julius HMC, Yonatan Nandar ya. Kemudian ada Aristo, ada Ahmad Kainama, ada Ustadz Nababan, ada Donditan, ada Filipus, ada Irene Handono, ada Bangun Samudra, ada Felicio, ada Somad, dan ada Ali Mustafa. Ada Ustadz Munjir, ada Ustadz Nababan, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang membahas kekristenan di ceramah-ceramah mereka. Tetapi mereka buta akan hal itu teman-teman sekalian. Mengapa
apologet Kristen muncul di media ini, di YouTube secara khusus, itu semata-mata untuk membela, meluruskan ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan pengejek-pengejek di akhir zaman seperti para ustadz yang saya sebutkan tadi. Teman-teman sekalian, jelas ya bahwa mereka adalah penyesat di akhir zaman. Mereka mengacaukan umat Tuhan, yaitu umat Kristen. Dan juga sebenarnya kalau saudara-saudari saya yang muslim paham, mereka juga menyesatkan kalian dengan pengajaran-pengajaran dan ejekan-ejekan serta penistaan, penghinaan mereka. Karena yang menjadi pertanyaannya, apakah agama Islam mengajarkan untuk maki-maki sesembahan agama lain? Tentu dari ulama-ulama NU mengatakan tidaklah demikian. Tapi bagaimana mereka yang radikal ini, yang suka menjelekkan agama lain, menghina Tuhan agama lain? Ya. Nah, makanya saya katakan bahwa mereka inilah menyesatkan umat Islam, mengajak umat Islam untuk anarkis, untuk membenci kekristenan, membenci orang yang berbeda agama dengan kalian. Maka mari kita pakai logika kita pakai akal sehat kita, dan juga hati kita. Gunakan hati Anda, jagalah hati Anda dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan Anda. Teman-teman sekalian, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Apa kata Alkitab kepada kita? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jelas bahwa Ustadz Agustan menolak penguasa yang menyelamatkan mereka. Ya, menolak penguasa yang menebus mereka, darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Yang mau percaya kepadanya, mereka menyangkal penguasa itu. Siapa penguasa, teman-teman sekalian? Yaitu Yeshua HaMashiach. Dia Adonai Yeshua HaMashiach yang sang juru selamat umat manusia. Teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Ustadz Agustan dan rekan-rekannya adalah pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang akan menjadi, mereka akan tampil sebagai pengejek di akhir zaman. Dan teman-teman sekalian, jelas mengapa mereka hidup demikian dan mereka melakukan tindakan seperti itu. Halal darahnya seperti Agustan tadi. Bahkan di Paul Jang juga, darah Paul Jang saja dia katakan juga halal darahnya, karena Paul Jang mengaku sebagai nabi yang ke-26. Diagram dan dia katakan bahwa darah Paul Jang itu halal. Saya tidak tahu teman-teman sekalian, Allah mana, Tuhan mana yang haus darah? Ya, Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah demikian. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Yesus adalah Allah yang sejati, pribadi Allah itu yang penuh kasih sayang, Allah yang esa, Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada ciptaannya. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya tertumpah di kayu salib. Semuanya itu demi kamu yang berdosa. Teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap mereka yang menghalalkan darah dan juga yang menjelekan, menghina dan menista kekristenan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memancung batang leher orang-orang Kristen bila perlu, ya. Karena dimanapun kamu jumpai mereka, pancung batang leher mereka, ya. Itulah ajaran Ustadz Agustan. Ketika dia di Kristen tidak pernah menghalalkan darah haram. Tapi begitu dia meninggalkan kekristenan, menolak penguasa, menyangkal penebus mereka, penebusnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang dia pernah jadi Kristen. Teman-teman sekalian, apa dikatakan oleh Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ke 3. Saya akan bacakan buat kita.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini kata Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, supaya kita tidak menolaknya di akhirat. Supaya kita tidak menolak Yesus di kemudian hari. Karena penderitaan, himpitan, ejekan, kita dikucilkan karena kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, Yesus katakan, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena namaku. Karena engkau yang akan mempunyai kerajaan sorga. Teman-teman sekalian, ayat kedua berkata begini, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jelas ya teman-teman sekalian. Barang siapa yang menghina kamu, menista kamu, menundukkan segala sesuatunya kepada kamu, menghina Tuhan kamu, menghina sesembahanmu, menghina hari kudus yang engkau pakai untuk menyembah Tuhanmu, mereka tolak gereja, mereka bakar gereja, mereka bom gereja. Teman-teman sekalian, karena mereka tidak mengenal penguasa mereka, tidak mengenal Allah yang benar. Ayat 3 katakan begini, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, yaitu Yahweh. Bapa itu adalah Yahweh, kita kenal Yahweh. Dan Yahweh itu punya firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yahweh yang muncul dalam wujud manusia, yang bisa kita lihat, kita bisa raba. Dan orang-orang di abad pertama, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jangan sia-siakan Anda di dalam Yesus Kristus. Jangan jual Tuhan Yesus Kristus karena harta, karena istri, dan karena pekerjaan. Tapi setialah sampai pada akhirnya. Karena hanya orang-orang yang akan menjadi setia sampai akhirnya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristuslah yang akan selamat. Ingat, perintah Tuhan Yesus Kristus dan juga peringatan Tuhan Yesus Kristus. Akan ada banyak yang akan terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ada banyak orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan. Karena Anda orang-orang beruntung yang akan beroleh hidup kekal setia sampai pada akhir hidup kita. Walaupun dianiaya, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dibunuh seperti dikatakan di sini. Bahkan datang saatnya mereka akan membunuh kamu dan mereka akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Maka jangan heran ketika mereka teriak demi nama Tuhannya, bom gereja, bakar gereja, tutup gereja, tolak ibadah orang Kristen. Semua itu karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan juga Bapa yang kekal itu, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sekiranya mereka mengenal itu, tentu mereka tidak akan berbuat demikian. Ya, maka teman-teman sekalian, ya sekali lagi tetap setia. Dan saya berterima kasih buat semua yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.